24 jam tanpa makanan, dan camping dengan survival kit. Halo Sobat YouTube, kali ini saya ingin bereksperimen lagi dengan survival kit, di mana selain menggunakan survival kit untuk camping, saya akan mencoba tidak mengkonsumsi makanan yang saya bawa dan hanya mengkonsumsi ransum di survival kit dan yang bisa saya temukan di alam. Sebenarnya sudah lama saya ingin mencoba melakukan hal seperti ini. Saya terinspirasi dari postingan Bang Ostakari, di mana beliau membahas tentang substitusi survival kit dan perlengkapan utama, di mana kalian mencoba merasakan bagaimana ketika mengganti peralatan utama kalian dengan survival kit, dan saya mencoba untuk melakukan hal tersebut. Kemudian semua orang bisa membeli survival kit, tapi untuk memastikan survival kit tersebut bisa menolong kalian di situasi survival, kalian harus mencobanya langsung. Jangan sampai kalian belum pernah mencoba survival kit dan kalian bingung menggunakan ketika berada di situasi survival. Nah, tapi pesan Bang Os ini jangan disalahartikan ya, karena maksud Bang Os tersirat di paragraf terakhir. Pertahankan perlengkapan standar kita sesuai rencana. Walau terasa berat, bukan saatnya menyesali buruknya kemampuan tubuh untuk membawa beban. Jadi maksud beliau lebih baik kalian mempertahankan peralatan utama kalian. Hanya saja, hal yang saya lakukan ini bersifat eksperimen dengan tempat yang mendukung eksperimen, dan saya juga membawa cadangan makanan, serta untuk berjaga-jaga jika saya tidak mampu. Semua yang saya tunjukkan ini apa adanya untuk benar-benar mendapatkan pengalaman dari eksperimen yang saya lakukan, sekaligus untuk mengetahui apa yang kurang dari diri saya dan apa yang harus saya perbaiki. Untuk lokasi, kita akan menuju ke Bukit Kantri. Area Bukit Kantri ini berada di Desa Salodik, dan juga area ini masuk ke area Suaka Margasatwa Bukit Lembuyan. Untuk jalur trekking kira-kira seperti yang saya tunjukkan pada garis-garis ini. Jadi kira-kira sih seperti ini. Dan ini adalah area dari yang namanya Bukit Kantri, dan ini area campnya namanya Pinus 2. Satu hal yang harus kalian ingat ketika berkegiatan outdoor di alam liar, tidak selalu segala hal berjalan sesuai rencana. Jadi lakukan persiapan. Oke, langsung saja mari kita berangkat. Saya melakukan perjalanan dari Kota Luwuk menuju ke Desa Salodik. Untuk mencapai Desa Salodik dari Kota Luwuk itu kira-kira butuh sekitar 45 menit hingga 1 jam. Desa Salodik sendiri adalah salah satu desa yang asri dan banyak potensi wisata yang berada di sekitar dari Desa Salodik ini. Dan ini kita telah sampai di Desa Salodik. Desanya itu lumayan kecil ya kawan-kawan ya, tapi di sini ada pasar, dan biasanya para pendaki atau yang lagi ingin hiking membeli ransum di desa itu. Dan kita telah sampai di Pinus 1. Ini masih masuk dalam area Suaka Margasatwa Bukit Lembuyan ya kawan-kawan. Karena saya tidak membawa tas, saya akan membawa barang-barang menggunakan metode lama, yaitu dibungkus dan diangkat dengan kayu seperti ini. Dalam perjalanan ke Bukit Kantri, saya menemukan Trubus SP. Lumayan untuk menambah ransum kita. Sepanjang perjalanan ke Bukit Kantri, kalian akan disuguhi dengan pemandangan yang menakjubkan, di mana tempat ini berupa padang savana. Dan untuk trekking sebenarnya paling baik dilakukan ketika pagi maupun sore, agar cuaca tidak sepanas ini. Tapi karena waktu, saya melakukan trekking di siang bolong seperti ini. Di Suaka Margasatwa ini juga kalian akan menemukan hewan sapi. Sapi ini sebenarnya milik keluarga ya kawan-kawan ya, dan itu dilepas liarkan di area country ini untuk mencari makan. Dan pemiliknya biasanya akan naik sekali dua kali untuk mengecek keberadaan dari sapi-sapi mereka. Karena cuacanya sangat panas, jadi saya sering-sering beristirahat jika menemukan pohon ya. Seolah-olah pohon itu menyambut saya dengan kerindangannya dan menawarkan tempat untuk melepaskan penat. Bukit Kantri ini juga menjadi rumah bagi hewan-hewan endemik yang berada di Sulawesi Tengah. Sebut saja anoa, kemudian babi rusa, dan juga beberapa hewan seperti musang, ular piton, burung rangkong, dan lain sebagainya. Agar tidak bosan dalam perjalanan, saya ingin sedikit bercerita. Dan ini adalah filosofi yang ditanamkan oleh om saya. Filosofinya bercerita tentang kuli pelabuhan.
Ketika itu saya lulus kuliah sekitar tahun 2016. Beliau berkata untuk tidak pulang kampung dan menganjurkan untuk merantau. Karena beliau khawatir saya merasa nyaman dan tidak punya beban, sehingga menjadikan saya tidak berusaha lebih giat lagi. Beliau pun mencontohkan kuli angkut yang berada di pelabuhan. Lihatlah, kalau beban tersebut ringan, maka mereka membawanya santai, sehingga lebih lama untuk sampai di tujuan, karena beban yang dibawa tidak berat. Dan bandingkan jika mereka mengangkat beban yang berat. Ketika beban berat, mereka akan sedikit mempercepat langkah kaki dan berlari kecil ke arah tujuan, dikarenakan berat pada bawaan. Sehingga bagaimana caranya agar beban tersebut cepat sampai di tujuan? Nah, untuk moral story-nya, begitu pula dengan kita manusia. Semakin nyaman, semakin tertutup indera untuk berusaha lebih dan lebih lagi. Namun, jika ada beban dan berada pada situasi kita menghasilkan dari kedua tangan kita, tanpa berharap uluran tangan dari orang lain seperti orang tua, keluarga, dan lain-lain, maka kita akan lebih terpacu dan rajin berpuluh-puluh kali, karena ada tanggung jawab yang harus dilakukan, di mana manusia pada dasarnya memiliki insting untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, serta berusaha ingin hidup lebih baik lagi. Dan hal ini yang jadi landasan saya dalam hidup serta kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Ada juga sebuah quote yang bunyinya, "Hard time create strong man, strong man create good time, and good time create weak man, and weak man create hard time." Ini agak susah untuk ditranslate ke bahasa Indonesia ya, tapi secara umum maksudnya, kesusahan membuat seseorang menjadi kuat. Pria yang kuat akan mampu membuat kemakmuran, tapi karena terlena dengan kemakmuran, maka menciptakan pria yang lemah, dan pria yang lemah akan menciptakan kembali era kesusahan. Tanpa terasa kita telah sampai di area campsite Bukit Country, tapi ini sepertinya habis terbakar ya kawan-kawan ya. Vegetasinya ini gosong-gosong semua. Bagian tunggul-tunggul pohon ini ada bekas-bekas hitam, jejak-jejak hitam, artinya ini habis kebakaran kawan-kawan. Oke, dan ini adalah situasi yang tidak terduga kawan-kawan. Ternyata tempat saya ngecamp ini habis terbakar ya kawan-kawan. Dengan kondisi dan situasi seperti ini, saya jadi ragu apakah saya bisa meneruskan eksperimen yang ingin saya lakukan ini, mengingat vegetasi di sekitar area ini terbakar. Oke, mari kita coba cek bagian sungai. Kira-kira bagaimana keadaan sungai yang ada di country ini. Sungainya masih ada air ya kawan-kawan, tapi ternyata tidak terlalu mengalir. Dan sebelum itu, saya akan coba membangun shelter terlebih dahulu ya kawan-kawan ya. Jadi saya akan letakkan shelter di sini saja. Oke, pertama kita buat shelter dulu, dan juga saya ingin membahas situasi kita, dimana setelah saya cek di bagian atas tadi, semua Ficus sp, si beringin, buah ara, itu semua terbakar ya. Jadi tidak ada sumber yang bisa saya manfaatkan di sini. Mungkin kita akan coba jalan-jalan ke arah bawah, apakah ada yang bisa kita manfaatkan. Tapi untuk sementara saya akan mendirikan shelter dahulu. Seperti biasa, seperti yang saya bilang, ini adalah survival kit, dan ini selimut darurat yang bisa jadi flysheet. Oke teman-teman, jika kalian memutuskan menggunakan selimut survival sebagai flysheet, pastikan untuk melakukan isolasi ulang menggunakan lakban pada setiap sisinya, semua sisi, karena ini gampang robek ya kawan-kawan ya. Jadi jika sudah diperkuat seperti ini dengan isolasi, maka akan lebih tidak gampang untuk sobek. Biasanya jadi perdebatan, manakah yang lebih penting antara perlindungan alias shelter, food alias makanan, water alias air. Nah, itu kembali lagi pada situasi yang kita hadapi. Dan saya putuskan shelter hal yang utama, dikarenakan kita punya sumber air, meskipun alirannya kurang lancar, tapi setidaknya itu adalah air. Kemudian juga di sekitar sini banyak ranting-ranting yang bertebaran ya. Ini bisa dijadikan kayu bakar di sekitar shelter yang saya buat ini.
Sebelum kita bergerak lebih jauh, saya akan membuka tas darurat yang saya buat dari jaket tadi yang saya gunakan. Nah, apa kira-kira isinya dan apa yang saya bawa? Seperti biasa, kita punya cangkir dan ini kantin, pokoknya untuk masak air. Kemudian ini adalah makanan utama yang saya maksud. Ini akan jadi jaminan alias jadi backup saya selama eksperimen ini. Anggaplah kalau saya tidak mampu dalam 24 jam, atau jika situasinya jadi membahayakan, saya masih punya cadangan bekal. Namun, jika saya menyentuh makanan utama ini, maka saya gagal dalam melakukan eksperimen 24 jam tanpa makanan di Bukit Country. Sebelum saya buka isinya, kita lanjut ke alat lain yang saya bawa. Kemudian ini tempat air. Ini adalah garam. Dan ini sapu tangan saya. Dan ini jaket yang saya pakai jadi tas tadi. Ini cuman handuk. Sisanya ini adalah EDC saya, senter, dan sisanya ini handphone serta power bank. Dan oh ya, ini juga ada untuk jaminan saya, yaitu selimut survival emergency sleeping bag. Jadi bisa dibilang ini yang saya bawa. Selain dari survival kit saya, survival kit isinya adalah ini tadi. Seperti biasa, di depan ada pisau ganso, senter darurat. Kemudian di bagian sini obat-obatan. Oh ya, dan ini selalu ada dalam survival kit saya. Jadi selain dari yang berada di survival kit saya, yaitu makanan yang ada di sana, harusnya saya hanya akan menyentuh ini dan tidak akan menyentuh makanan utama. Jadi rencananya saya hanya akan menyentuh ransum yang ada di survival kit dan tidak akan menyentuh makanan yang saya bawa, makanan utama yang saya bawa ya kawan-kawan ya. Oke, kemudian ini ada obat-obatan, dan di bagian belakang sini itu ada korek, fatwood, ada plastik bening. Ini sih survival kit saya. Jadi rencananya kita hanya akan bertahan dengan ini. Tapi makanan itu ada untuk mengamankan jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan ketika saya datang, sudah terjadi satu hal yang tidak diinginkan, yaitu tempat ini kebakaran. Untuk logistik sendiri yang jadi jaminan, ini kita punya 2 ikan kaleng. Dan juga kita punya oatmeal ya. Oatmeal ini sudah berapa kali saya bawa dan tidak pernah saya gunakan. Waktu EDC camp postingan saya sebelumnya juga oatmeal ini sudah ada. Dan ini diikat karet karena sengaja saya kempeskan agar udaranya keluar. Jadi bukan dibuka untuk dimakan ya kawan-kawan ya. Oke, makanan ini akan kita gantung di tempat yang agak tinggi posisinya. Dan jika terjadi apa-apa atau saya sudah tidak sanggup lagi, maka ransum ini atau makanan utama ini dapat langsung saya olah. Selanjutnya saya ingin melapisi shelter ini dengan alas dari daun-daun. Kenapa kita butuh alas-alasan seperti ini? Agar kalau malam hari itu kan dingin berasal dari bawah tanah, agar mengurangi dingin tersebut. Makanya kita butuh alas seperti ini. Di samping shelter ini ada sungai, sumber air yang alirannya semakin mengecil, tapi ini masih cukup bersih ya dan jernih untuk dijadikan sebagai sumber air. Dan untuk alirannya yang kurang lancar, saya akan coba bersihkan agar aliran airnya lebih mengalir lagi.
Setelah ini kita akan jalan-jalan di sekitar untuk mencari apakah bisa menemukan sumber makanan di sekitar dari shelter ini. Kita akan coba menyusur ke area-area tertentu. Di sana ada bunyi hewan-hewan ya kawan-kawan ya. Kita akan cek apakah ada yang bisa kita manfaatkan, atau mungkin ada pohon fikus lainnya yang tidak terbakar. Yang namanya Bukit Country yang di atas itu kawan-kawan. Dari bentuk bunganya sih ini mirip-mirip jambu hutan ya, tapi warnanya kuning. Buahnya seperti ini, namun tidak bisa dikonsumsi ya kawan-kawan ya. Di dalam itu bijinya seperti ini, dan dia punya sistem pertahanan seperti duri di bagian sini. Ini berbahaya ya, ini bisa menusuk. Takutnya jika ditelan, maka sistem pertahanan yang seperti duri itu akan menancap ke tenggorokan teman-teman. Durinya seperti duri halus, seperti serpihan fiber. Kalau fiber pecah, kira-kira sih seperti itu. Buahnya banyak kawan-kawan. Warnanya kekuningan. Hanya saja seperti yang saya bilang, bukan sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Kita lanjutkan pencarian kita ke sisi seberang sungai. Dari atas kelihatan ini asap masih mengepul ya. Berarti area ini juga habis terbakar dan arah apinya naik ke atas. Bisa kalian lihat di sini rumput-rumput baru itu mulai tumbuh. Tapi sisa-sisa dari semak-semak yang terbakar masih terlihat di sekitar area ini. Ini ada lagi. Tapi entah bisa dimakan atau tidak. Ini pohonnya. Ini sih keras ya. Kalau keras seperti ini biasanya sih bukan sesuatu yang untuk dikonsumsi. Selain keras, baunya juga aneh ya kawan-kawan ya. Jelas sih ini tidak dapat dikonsumsi. Untuk pengetesan yang bisa dimakan dan tidak, sebenarnya ada yang namanya Universal Edibility Test. Aturan pertama, jangan makan jamur dan juga tanaman yang punya getah berwarna putih susu. Setelah kalian temukan tanaman yang ingin kalian tes, pisahkan dari bunganya, akarnya, kemudian daunnya dan juga batangnya. Kemudian kalian coba gosokkan pada bagian luar dari bibir kalian dan tunggu sekitar 15 menit. Jika tidak ada sensasi terbakar maupun tertusuk seperti rasa gatal, maka kalian bisa lanjut dengan tes rasa pada tanaman yang kalian uji. Gosokkan ke lidah dan rasakan selama 5 menit. Namun jangan ditelan ya kawan-kawan ya. Kalau ada terasa seperti terbakar atau sensasi gatal, ludahkan keluar dan cuci mulut kalian dengan air. Jika tanaman yang kalian uji tidak ada rasa pahit atau rasa sabun atau perasaan seperti pusing, ambil kira-kira sesendok teh dan kalian kunyah selama 5 menit, tapi keluarkan terus air liur kalian yang keluar, ludahkan, kemudian tunggu sekitar 4 jam. Setelah 4 jam tidak ada gejala, kalian bisa coba makan dalam porsi kecil, kemudian tunggu lagi selama 4 jam. Tapi lebih baik lagi kalau kalian memang paham spesies-spesies yang bisa dimakan. Biasanya sih keluarga palem-paleman itu bagian umbutnya, dan juga keluarga ficus itu alias buah ara itu bisa dimakan ya kawan-kawan ya. Karena pencarian kita tidak berhasil, pencarian sumber makanan, maka saya akan memasak air dahulu. Jadi agar air ini aman untuk dikonsumsi. Jika tidak mendapatkan sumber makanan, hal yang paling aman untuk dilakukan adalah beristirahat. Berguna untuk mendinginkan tubuh dan juga agar tidak banyak kalori yang terbuang. Di sekitar sini ada bambu ya kawan-kawan ya. Jadi saya akan coba untuk membuat jepitan
untuk kalau ada belut. Kemudian saya juga akan coba buat tombak, siapa tahu ada katak yang bisa saya buru. Kemudian ujungnya agak sedikit saya bakar ya, agar lebih keras. Sedikit dibakar seperti ini merubah struktur dari kayu jadi lebih kokoh. Dan kira-kira jadinya seperti ini. Jadi ini ada tombak. Dan yang ini capit-capit. Ini bisa juga untuk mindahin arang. Ini adalah percobaan terakhir saya untuk mencari sumber makanan. Dan saya akan mencoba untuk mencari di arah atas. Apakah ada yang bisa dikonsumsi? Di bagian sini juga ada bekas-bekas terbakar ya kawan-kawan ya. Dan jika kalian perhatikan ke arah atas sana, itu berkabut, dan kabutnya itu bukan karena kabut air, uap air atau kabut yang umum, tapi itu asap ya kawan-kawan. Artinya ada kebakaran kira-kira di bagian atas sana. Kemungkinan ada bagian tertentu di sini yang terbakar. Yang masih terbakar maksud saya. Ini sambil kita jalan-jalan sore. Akhirnya setelah berjalan cukup jauh, saya menemukan ada tanaman ficus atau buah arah. Ficus sp. Banyak semutnya kawan-kawannya. Ada. Akhirnya ada juga yang dimakan. Ficus ini punya rasa seperti jambu. Kita akan bawa pulang beberapa untuk dikonsumsi di shelter. Buah bagian atasnya agak banyak, jadi saya panjat sedikit. Ya, meskipun habis itu badan dikerubungi semut, tapi worth it sih kawan-kawan. Buah arah, buah beringin, Ficus sp. Meskipun harus bentol-bentol digigit semut, tapi worth it. Oke, dekat dari lokasi Ficus. Ini ada keluarga palem-paleman ya. Entah ini jenis apa. Tapi kebanyakan keluarga palem-paleman itu tengahnya bisa dimakan. Oke. Ini rasanya kayak kelapa. Kayak makan kelapa muda tapi ada sedikit pahitnya. Tanamannya seperti ini. Ini anakannya, ini yang kecil, ukuran kecil. Oke, jackpot, kita bawa pulang.
Jadi ini dengan si Vicus kita bawa pulang. Oke. Ini sudah sekitar jam 5 ya lewat. Sekitar setengah 6. Dan ini saya membawa pulang hasil yang saya temukan tadi, yaitu umbut dari ini Palem-paleman, suku Palem-paleman, dan buah loah. Dan ini akan kita gunakan untuk mengganjal perut. Sepertinya sih tadinya sih saya cukup pesimis untuk bisa melanjutkan rencana yang saya buat. Namun ini kita sudah mendapatkan lumayan banyak buah arah Vicus SP, dan ada bonus umbut-umbutan. Oke. Sekarang sudah jam 18.20. Saya coba memanaskan ini umbut yang saya dapat tadi. Oke kawan-kawan, tadi saya habis ngecek di bawah di sungai. Itu sih ada kodok yang bersaut-sautan, tapi dalam liang-liangnya semua, dan sepertinya akan memakan banyak energi jika saya harus ngebrek lubangnya itu. Kemudian untuk belut, dulunya ketika airnya di sini kencang, itu belut itu ada berseliweran saya lihat. Dan itu sudah lama ya, dulu tahun 2021. Dan ini karena sungainya kering, saya tidak melihat ada belut yang lewat. Ini baru jam 7 ya. Ini mau mendekati jam 8. Sepertinya sih hari ini tidak ada yang datang camping di atas. Biasanya sih kalau sore itu sudah ada kelompok-kelompok yang camping, tapi tadi di atas tidak ada. Saya lewat tidak kosong. Anginnya agak liar ya. Bisa kalian lihat apinya sampai begitu. Itu lumayan kencang. Itu pun kita sudah ada di bagian bawah dan bukan di atas. Untungnya sih saya tidak ngambil bagian atas dan ngambil bagian bawah. Jadinya meskipun berangin tapi tidak terlalu terasa ya kawan-kawan ya. Sebaiknya saya double baju saya ya. Salah satu yang bikin kita cepat lapar itu suhu dingin. Kenapa demikian? Karena ketika dingin, tubuh kita itu akan berusaha menghangatkan. Dan untuk menghangatkan itu, tubuh pastinya butuh energi.
Dan energi itu didapat dari kalori atau dari makanan yang kita makan. Jadinya kita akan lebih cepat lapar dan juga energi kita lebih cepat habis. Kira-kira sih seperti itu teorinya. Kenapa kita harus menjaga hangat. Oh ya, dan satu lagi. Kalian lihat kan ini. Karena ini aluminium foil, maka panas api unggun yang berada di depan itu terasa dipantulkan dari belakang saya juga. Itu terasa seperti ada hangat-hangat sedikit. Itu sih keuntungannya menggunakan benda ini. Benda ini itu memantulkan panas. Saya punya cadangan Vicus. Hanya saja memang kita orang Indonesia ini memang karena sudah terbiasa makan nasi, jadi kalau tidak makan nasi itu tidak merasa kenyang. Berapapun saya makan, saya tidak merasa kenyang. Padahal lumayan padat ya. Buah ara memang edible untuk dimakan. Hanya saja karena memang tanaman ini mengandung getah ya kawan-kawan. Dan kalian tahu kan kalau kita makan buah-buah bergetah, contoh seperti langsat, itu akan terasa kayak serek di leher karena getahnya itu yang bikin sensasi tidak nyaman pada leher. Jadi saya sarankan sediakan air hangat juga agar getahnya tidak terasa nempel di leher. Oh ya, ini di dalam survival kit saya, sehingga kit starter yang boleh saya konsumsi adalah ini. Tapi saya masih tahan, saya belum ingin mengkonsumsinya. Dan larangannya adalah makanan yang ada di, kelihatan nggak ya? Ada di atas sana. Itu makanan utama kita ya. Itu saya belum sentuh sama sekali. Jadi yang itu tidak akan saya sentuh sampai besok. Jadi saya coba 24 jam tanpa makanan utama ya, seperti nasi, ikan dan sebagainya. Dan hanya mengandalkan survival kit saya. Oke, kita cek ya makanan kita yang makanan utama. Jadi ini ya kawan ya. Masih ada ini ikan kalengnya, masih ada 2, dan si oatmeal ini belum dikorek sama sekali, belum disentuh sama sekali oatmealnya. Untuk sekarang sih tidak ada yang bisa kita lakukan, dan yang paling bijak itu adalah beristirahat. Oh ya, kenapa tadi saya alas dengan daun-daun dahulu? Agar saya tidak menyentuh tanah langsung. Ketika kita menyentuh tanah langsung, tidur di atas tanah, panas tubuh kita diserap oleh tanah. Jadi baiknya dilapis dahulu. Jadi contoh ini saya menggunakan daun-daun, dan barulah saya menggunakan semak saya. Update, sekarang sudah jam 9. Sepertinya saya ingin mencoba untuk tidur. Jam 9:05. Oke teman-teman ya.
Tapi sebelum itu sepertinya saya akan menyentuh ransum yang berada di survival kit saya agar enak perasaan ketika tidur. Ini berada dalam survival kit saya kawan-kawan ya. Jadi tidak dihitung sebagai ini makanan utama, karena temanya saya mencoba untuk camping dengan survival kit dan mencoba untuk makan dari apa yang saya temukan dan dari survival kit saya. Dan ini ada dalam survival kit saya. Jadi dari tadi saya belum makan ini ya, belum makan nasi dari siang. Dan ini sudah malam. Memang sih makan buah-buahan tadi itu bisa mengganjal perut, tapi hanya untuk mengganjal. Ini saya panaskan di api biar steril. Dan terasa sekali ya perbedaannya jika kita hanya mengandalkan buah-buahan dan jika kita punya protein hewani dan juga sumber karbohidrat seperti umbi-umbian. Sayangnya saya tidak bisa menemukan umbi-umbian di sini. Dari sekitar jam 9 saya tertidur hingga saya terbangun lagi nanti di jam sekitar jam 12 lewat. Di sini saya sempat merapikan api dan tertidur kembali. Update sekarang jam 4:09 dan saya merasakan suhunya lumayan dingin ya, dan kita akan menggunakan emergency sleeping bag. Dan ini perapian saya sudah saya perbaiki dan mulai menyala ulang. Next, mari kita coba untuk tidur kembali kawan-kawan. Dan ini ketika saya bangun di pagi hari dan kita coba cek di atas. Di area ini sebenarnya tempat biasa ada yang hiking dari bawah dan juga camping di sini. Tapi kali ini tidak ada orang sama sekali ya kawan-kawan ya, dan hanya ada saya sendiri di Bukit Country ini, di area perbukitan country. Terkena matahari pagi itu bagus untuk kesehatan dan juga mempengaruhi hormon kita yang bertugas untuk memberikan rasa bahagia dan semangat. Ini jam 6 dan kita masih tetap punya
Saya belum sentuh sama sekali ya. Agak berantakan sedikit sih di campsite kita. Dan ini juga masih bertahan. Ini, padahal sih biasanya jika memang berangin tidak sampai seperti ini. Itu diakibatkan sudah tidak ada penahan, yaitu semak-semak yang tinggi yang menghambat gerakan angin. Kira-kira sih seperti itu. Oke, dan saya tinggal punya satu ini energen tadi, dan ini konsumsi terakhir saya. $836 ya kawan-kawannya. Dan ini saya masih punya Vicus ya kawan-kawannya. Untuk mendapatkan energi instan. Ini jam 9:16 ya, dan saya memutuskan untuk packing, dan kita akan coba pulang, dan saya tetap tidak memakan makanan utama yang saya bawa, dan kita akan mempacking semua perlengkapan kita dan peralatan kita. Oke, posisi saya kira-kira di sini kawan-kawan. Ini saya menggunakan modus penerbangan, dan hanya GPS yang saya aktifkan di handphone saya meskipun dalam modus penerbangan. Dan ini lumayan akurat. Kira-kira seperti ini penampilannya. Seperti yang teman-teman lihat, arah panah menuju ke atas. Ini agak bisa fokus ya karena matahari. Nah, di depan saya ini bagian yang ini, yang hijau itu. Jadi itu ke atas itu gunung. Sangat curam ya. Nah, sekarang jam 9:32 ya. Perkiraan sih perjalanan ke bawah ini sekitar 1,5 jam, dikarenakan matahari sudah meninggi, dan juga saya sudah merasa sedikit apa ya, seperti tidak semangat seperti itu. Mungkin karena kekurangan makanan, sehingga rasanya seperti agak loyo. Jadi saya merasa seperti agak loyo. Itu efek dari tidak memakan makanan. Tapi untuk bergerak saya masih bisa, seperti itu, hanya saja seperti agak loyo.
Sekarang jam 9:44 ya. Sudah mau jam 10 kawan-kawan. Saking teriknya matahari, teman-teman bisa lihat di bagian atas dari bukit ini sepertinya ada tempat baru lagi yang terbakar di bagian atas ini. Asap membumbung di bagian atas. Di area ini juga ada titik api baru ya kawan-kawan ya. Ini ada asap yang membumbung dan ternyata bagian-bagian rumputnya terbakar. Saya harus bergegas turun, takutnya saya terperangkap dalam pusaran api seperti ini. Kondisi fisik saya yang sudah mulai melemah tidak memungkinkan saya untuk mencoba memadamkan api yang membakar area ini. Kemudian biasanya gembala-gembala sapi ini akan mulai muncul dari bawah untuk mengecek keadaan sapi-sapinya. Jika sudah banyak hutan pinus seperti ini, artinya kita semakin dekat dengan tujuan. Ketika saya beristirahat, ada bajing yang melompat-lompat di atas pohon. Hewan ini adalah endemik Sulawesi Tengah ya. Soalnya bajing itu bukan hal umum yang dapat kalian temui di area Sulawesi. Dan tidak setiap hari kita bisa melihat bajing seperti ini. Dan setahu saya hewan ini memakan serangga ya kawan-kawan. Halo kawan-kawan. Saking panasnya. Ini jam 11.32 ya. Dan saya sudah lumayan dekat dengan tujuan. Jadi saya putuskan untuk beristirahat seperti ini. Sambil tiduran saya melihat ke atas dan pemandangannya sangat indah ya kawan-kawan ya. Pemandangan pucuk-pucuk pohon membuat penat kita hilang dan merasa lebih tenang.
Oke, istirahatnya cukup dan mari kita lanjutkan perjalanan. Sedikit lagi. Oke. Akhirnya sampai kawan-kawan ya. Itu motor saya. Kemarin kita mulai trekking di jam 11 ya, dan ini saya kembali ke sini sekitar jam 11.30. Jadi bisa dihitung itu 24 jam. Dan kita dapat kembali dengan selamat. Dan juga saya berhasil mencoba untuk tidak memakan makanan utama dan hanya mengandalkan ransum dari survival kit dan yang dapat saya temukan di alam, dimana saya merasakan sensasi lapar yang luar biasa, tapi menjadi pengalaman langsung yang berharga untuk saya, dimana dalam berkegiatan outdoor kita harus memiliki kesiapan yang baik agar dapat menghadapi kondisi yang tidak terduga. Kemudian beberapa yang kurang dari saya adalah ilmu berburu dan membuat jebakan untuk menambah pengetahuan kita tentang cara bertahan hidup. Hanya saja untuk berburu memang ada etika yang harus kita patuhi. Apalagi tempat kita tadi adalah area Suaka Marga Satwa, dan tentu saja berburu itu tidak dibenarkan ketika dilakukan di area tersebut. Jadinya memang saya tidak boleh melakukan perburuan seperti burung dan lain-lainnya di area tersebut. Dan saya akan memperlihatkan kembali makanan yang tidak saya sentuh. Jadi ini si oatmeal itu, kemudian ikan kaleng sebanyak 2 buah. Ini tidak ada saya sentuh sama sekali ya kawan-kawan ya. Kalau yang ini Mungkin ada yang bertanya kenapa oatmeal ini diikat karet seperti ini. Sebenarnya oatmeal ini sudah ada sejak saya camping EDC dan tidak pernah atau gagal terus saya makan. Dimana itu bagian udaranya sudah dikeluarkan agar bisa di packing lebih kecil lagi. Soalnya kalau ada udaranya di dalam ini sangat mengembang ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini masih utuh semua bagian apa namanya ya ini ya. Belum ada yang saya robek parah begitu. Saya hanya membuat lubang agar angin bisa keluar, dan setelah itu saya ikat dengan karet. Oke teman-teman YouTube, kira-kira seperti ini pengalaman yang bisa saya bagikan ketika saya mencoba untuk camping dengan survival kit dan mencoba untuk tidak makan dari makanan utama selama 24 jam dan hanya makan dari sumber yang saya temukan di alam serta yang berada di dalam survival kit saya. Terima kasih telah menonton dan mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka, dan sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan dengan konten-konten menarik lainnya.